Perkenalkan, nama saya Rotimah, NIM 856616421. Ini memenuhi tugas PKM perkuliahan Ibu. Oke, selanjutnya berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas disilahkan. Basmalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga untuk anak-anak Ibu semuanya. Bagaimana kabar anak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat bersama Al-Quran, pasti bahagia. Insyaallah semangat sekali ya anak Ibu. Oke, selanjutnya Ibu absen yang Ibu panggil namanya seperti biasa bilang hadir dan tunjuk tangan nak ya. Ahmad Zaukani. Sakit, Bu. Sakit ya. Amelia Rahayu. Hadir, Bu. Faliha. Hadir, Bu. Fitra Hairani. Bu. Muhammad Faiz. Bu. Muhammad Wahdi. Hadir, Bu. Nur Afni. Hadir, Bu. Nur Faiza. Hadir, Bu. Nurul Hadijah. Hadir, Bu. Rodiatul Jannah. Hadir, Bu. Sahlan Toguan. Sakit, Bu. Salsabila. Hadir, Bu. Siti Khadijah. Hadir, Bu. Sofia Salsa. Hadir, Bu. Berarti dua orang yang tidak hadir karena sakit ya. Iya, Bu. Semoga teman kalian diberikan kesehatan agar bisa mengikuti pembelajaran seperti kita ya. Oke, selanjutnya siapa tadi yang sarapan? Semuanya ya. Siapa tadi yang bangun pagi langsung membersihkan tempat tidurnya? Jangan tidak ya, salah satu tidak. Oke. Sarapan itu hak atau kewajiban? Hak. Kewajiban. Ada yang bilang hak, ada yang bilang kewajiban. Membersihkan tempat tidur sendiri itu hak atau kewajiban? Kewajiban. Malah jadi yang salah ya. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, sebelumnya kita sudah belajar tentang mengenai lingkungan. Lingkungan itu terbagi 3. Di mana tempat-tempat yang bisa kita tinggal biasanya? Tempat kita tinggal di mana? Rumah. Rumah. Kalau sekolah termasuk lingkungan juga? Iya, Bu. Rumah itu tempat Tinggal. Kalau sekolah tempat Belajar. belajar atau menuntut ilmu. Berarti itu pembelajaran kita sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita tentang mengenai hak dan kewajiban. Mengenai apa nak? Hak dan kewajiban. Oke, ambil bukunya, kita ibu diktekan dulu baru nanti ibu jelaskan nak ya. Tulis di bukunya masing-masing. Sudah, tulis dulu tanggalnya. Biasakan rapi nak ya. Tanggalnya. Tanggal berapa sekarang? Siapa yang tahu? 14 bulan Mei 2026. Oke. Kamis 14 Mei 2026. Judulnya hak dan kewajiban. Ya sudah nak? Di bawahnya hak adalah sesuatu yang harus diterima atau dimiliki. Hak adalah sesuatu
yang harus diterima atau dimiliki. Oke, di bawahnya kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilakukan. Dengan penuh tanggung jawab. Dengan penuh tanggung jawab. Agar bisa mendapatkan hak titik. Oke, ini contoh haknya ya, ditulis di buku masing-masing. Masih banyak, tulis dengan rapi ya. Oke, sudah? Belum, Bu. Sudah siap, Nak? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, oke, boleh bacakan sebiasa apa itu hak? Yang lain dengarkan Nak ya. Apa itu hak yang dibuktikan tadi, Nak? Hak adalah sesuatu yang harus diterima atau dimiliki. Sesuatu yang harus diterima atau dimiliki. Oke. Kalau kita mendapatkan hak, kita harus menjalankan kewajiban dulu. Jangan tuntut hakmu sebelum kamu melaksanakan kewajiban. Contohnya, ibu sebagai guru, tugas ibu mengajar, datang tepat waktu, memberikan ilmu, memberikan kasih sayang. Kewajiban ibu jalankan dengan baik.
mengajar, datang ke kelas tepat waktu, pulang juga tepat waktu. Ibu memberikan kasih sayang, adil terhadap siswanya. Ibu sudah menjalankan kewajiban ibu dengan sebaik-baiknya. Apa hak ibu sebagai guru? Apa hak ibu? Selain itu, apa hak ibu? Ibu sudah menjalankan tugas ini atau kewajiban dengan baik. Apa hak ibu sebagai guru? Mendapatkan Ujian kasih sayang gaji. Kalau ibu sudah menjalankan kewajiban ibu, kan itu hak ibu. Gak mau lah ibu nggak digaji nanti. Kewajiban ibu sudah ibu jalankan, datang tepat waktu tadi, mengajari anak-anak ibu dengan baik. Itu kewajiban ibu, tugas ibu. Baru ibu minta hak ibu. Apa hak ibu? Pak, sama Bapak Kepala misalnya, gaji saya Pak. Itu hak ibu. Tapi ibu datang telat, ibu sering di kantor sudah masuk ke dalam kelas sudah fail, ibu masih mengotak, ibu minta hak ibu. Itu sesuai atau tidak? Tidak, Bu. Mengerti berarti kan? Jalankan kewajiban baru minta hak. Jangan dulu minta hak sebelum menjalankan kewajiban. Contohnya kalau kalian sebagai siswa, apa kewajiban kalian? Ini dibantu Mendengarkan urusan penjelaskan. apa lagi? Mendengarkan urusan Contohnya si Faliha, dia sudah mengerjakan tugas yang diberikan, mengerjakan PR, mengikuti atau menjalankan tata tertib yang ada di sekolah Misbangun Sejati. Dia sopan sama guru, santun, sayang sama teman. Apa hak dia? Mendapatkan nilai yang bagus. Mantap. Itu berarti dia mengerti dia mendapatkan nilai Yang bagus. Tapi contohnya si Nurul Hadijah, dia sering terlambat, tidak mengerjakan tugas, bolos sekolah, tidak mengikuti aturan sekolah. Apa hak dia? Apakah dia berhak mendapatkan nilai yang bagus? Tidak. Apa yang sesuai sama yang dia lakukan? Hukuman, apa lagi? Nilai yang tidak bagus karena dia tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Oke, ini ibu ada kasih contoh ini apa? Coba dilihat nanti ya. Oke, ini gambar apa nak? Ya. Oke, yang ini gambar apa nak? Nurul kelihatan? Oke. Yang berdua. Ini gambar apa nak? Belajar. Oke. Yang foto kedua, coba dilihat nak. Ya, ingat yang tadi gambar apa? Pertama. Yang ini gambar apa? Kelompok kalian. Membersihkan lingkungan. Apa lagi yang sesuai? Gotong royong. Oke. Yang gambar yang kedua apa nak? Membersihkan lingkungan. Gotong royong. Apa lagi selain gotong royong? Bahasanya. Selain gotong royong. Kerja bakti selain itu. Kerja Bersama. kan kerja sama itu gotong royong. Ramai-ramai yang tidak satu orang gotong royong. Oke. Gambar ketiga. Lagi yang pertama tadi gambar. Yang kedua gambar. Itulah yang gue itu saja. Ya, kalau dia menggambar atau belajar itu hak atau kewajiban? Kewajiban siapa? Murid. Kalau gotong royong hak atau kewajiban? Kewajiban siapa? Seluruh masyarakat. Oke. Ada pertanyaan nak? Ada pertanyaan? Oke, siapa? Baca soalnya nak, yang lain. Oke, siapa yang tahu? Pertanyaan si Sophia tadi pertanyaan coba ulangi. Apakah? Oke, siapa yang tahu? Pertanyaan dia, apakah kewajiban di rumah sama dengan kewajiban di sekolah? Sama atau tidak? Tidak.
Sama. Tidak. Tidak apa alasannya? Jawabannya tidak. Sama. Tidak sama. Kenapa tidak sama, Nak? Karena beda orang, beda tugas yang di jalan. Kalau di rumah orang tua. Kalau di sekolah Guru. kan beda tugasnya, beda orang yang kita temui. Berarti jawabannya kewajiban di rumah sama kewajiban di sekolah beda. Oke, paham nggak? Paham, Bu. Oke, kesimpulannya hari ini hak dan kewajiban harus dijalankan secara bersamaan. Jangan tuntut hakmu sebelum menjalankan kewajiban dengan baik. Ada paham nggak? Ada, Bu. Oke, sebelum kita menyelesaikan pertemuan kita kali ini, Ibu kasih tugas di rumah masing-masing. Oke, boleh dicatat. 1. Buatlah 3 contoh hak di rumah. Nomor 1, buatlah 3 contoh hak di rumah. Oke. Nomor 2, buatlah 3 contoh kewajiban di rumah. Oke, Ibu cukupkan sampai di sini. Jangan lupa mengerjakan tugasnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.